Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia dari program studi Tadris IPA semester 5. Kali ini saya akan membahas mengenai materi ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadinya hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik berupa makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup. Selanjutnya, apa aja sih organisasi dalam konsep ekologi? Yang pertama, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Contohnya, seekor lebah, seekor burung, sebatang pohon kelapa, dan lainnya. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam satu kelompok di suatu tempat. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda yang berada di suatu tempat tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, bioma. Bioma adalah area besar di bumi yang memiliki kondisi serupa seperti iklim dan organisme hidup yang mirip. Dan yang terakhir, biosfer. Biosfer merupakan ekosistem global yang mencakup semua ekosistem di bumi, termasuk organisme hidup maupun organisme yang tak hidup. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup yang tinggal bersama-sama dalam lingkungan atau tempat tertentu. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari komponen lingkungan tak hidup seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Variasi organisme dapat terjadi pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang ada dalam satu spesies. Contohnya, pada buah mangga tersebut, meskipun sama-sama merupakan mangga, tetapi bentuk, ukuran, dan rasa mangga-mangga tersebut beragam. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut, terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Apa aja sih contoh-contohnya? Contoh pada hewan seperti harimau, kucing, dan singa. Walaupun mereka berada dalam spesies yang berbeda, namun mereka berada dalam satu famili yang sama, yaitu famili Felidae. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar ekosistem. Indonesia dengan bentang alamnya yang luas memiliki beberapa ekosistem seperti ekosistem lumut, ekosistem hutan konifer, ekosistem hutan hujan tropis,
ekosistem gurun, dan ekosistem pantai. Dari semua contoh ekosistem tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari jenis tanaman, jenis binatang, keadaan tanah, intensitas cahaya matahari, dan curah hujan.